Halo rekan K3, selamat datang kembali di channel HSEHU. Di video kali ini saya akan membahas terkait dengan materi dasar-dasar kesehatan dan keselamatan kerja untuk materi 1 di part 1 ini. Poin pembahasannya yaitu ada 3, mulai dari regulasi, teori, dan juga contoh penerapannya. Di pembahasan pertama yaitu terkait regulasi. Nah, regulasi terkait K3 secara umum kurang lebih seperti yang saya cantumkan, mulai dari undang-undang, perpres, pp, permenaker, kepnaker, kepdirjen, dan surat edaran. Dan regulasi pertama K3 yaitu undang-undang nomor 1 tahun 1970. Setelah mengetahui regulasi tersebut, poin selanjutnya yaitu teori, di mana teori yang pertama terkait dengan definisi atau pengertian keselamatan dan kesehatan kerja dari sudut pandang mulai dari regulasi PP nomor 50 tahun 2012, ILO tahun 2008, secara etimologis, secara keilmuan, dan juga secara filosofi. Nah, lalu berikut ini adalah prinsip terkait K3 yang harus kita ketahui, yaitu yang pertama melindungi keselamatan pekerja dalam melakukan pekerjaannya, yang kedua menjamin keselamatan orang lain yang berada di tempat kerja, dan yang ketiga menjamin proses produksi aman dan efisien. Lalu apa saja sasarannya? Sasaran K3 yaitu yang pertama turunnya tingkat kecelakaan kerja dan penyakit akibat kerja. Yang kedua, terciptanya tempat kerja yang aman, nyaman, dan efisien untuk mendorong produktivitas. Yang ketiga, meningkatkan penerapan K3 menuju masyarakat yang mandiri dan berbudaya K3. Nah, adapun tujuan terkait K3 yaitu yang pertama melindungi tenaga kerja dan orang lain, menjamin agar setiap sumber produksi dapat dipakai secara aman dan efisien, serta menjamin proses produksi berjalan lancar, lalu meningkatkan kesadaran dan ketaatan penuhan norma, meningkatkan partisipasi semua pihak, dan meningkatkan penerapan K3 menuju masyarakat mandiri berbudaya K3. Nah, berikut adalah ruang lingkup K3, di mana ruang lingkup K3 sendiri yaitu adalah tempat kerja, baik itu di darat, dalam tanah, permukaan air, dalam air, di udara yang melingkupi wilayah hukum RI dengan jenis usaha yang diwajibkan atau melaksanakan syarat K3, tempat kerja yang mempunyai sumber bahaya yang berkaitan dengan keadaan mesin, sifat pekerjaan, cara kerja, lingkungan, sampai dengan proses produksinya. Lalu apa sih peran K3? Nah, peran K3 yaitu yang pertama sebagai loss control untuk mengendalikan kerugian dan efisiensi, yang kedua sebagai compliant agents untuk meyakinkan terpenuhnya norma dan peraturan K3 dalam perusahaan, lalu yang ketiga sebagai advisory body terhadap unit usaha atau karyawan dalam penerapan K3, lalu yang keempat sebagai manajemen tools dalam menjalankan fungsi kontrolnya dalam aspek K3. Berikut adalah pelaksanaan K3, di mana ada 4, yaitu yang pertama, pencegahan kecelakaan kerja, yang kedua, pencegahan penyakit akibat kerja, yang ketiga, pencegahan terhadap pencemaran lingkungan, dan yang terakhir, yaitu membangun budaya K3 atau safety culture. Dan manfaat dari pelaksanaan K3 itu sendiri, yaitu baik bagi masyarakat, bagi tenaga kerja yang terlibat, ataupun bagi perusahaan yang melaksanakan K3-nya. Dan berikut ini adalah terkait dengan pelanggaran K3 bagi yang tidak melaksanakannya sesuai dengan syarat dan peraturan yang berlaku yang sebelumnya menggunakan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1970 Pasal 15, lalu dialihkan dan diamanatkan ke Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 di Pasal 186 yang tertulis terdapat 2 sanksi secara umum, yaitu pidana penjara dan atau denda sejumlah yang tertera. Nah, setelah itu, berikut ini sedikit informasi terkait budaya kerja 5R, di mana seluruh komunitas di tempat kerja harus melaksanakan semangat 5R dalam berpikir dan bertindak. Nah, budaya kerja 5R itu yang pertama, ringkas, memilih dan memilah yang perlu, ataupun kita melihatnya dengan prioritas. Lalu yang kedua, rapi, menempatkan semua hal pada tempatnya. Dan yang ketiga, resik, yaitu disebut juga dengan bersih dan sehat. Yang keempat, rawat, mempertahankan suatu hal yang lebih baik atau berkelanjutan.
Yang kelima, rajin, hal yang baik dijadikan kebiasaan dan budaya ketiga. Lalu berikut adalah terkait dengan contoh penerapan ketiga, baik itu di darat, dalam tanah, di udara, permukaan air maupun dalam air. Lalu berikut ini adalah contoh untuk di darat pada kegiatan konstruksi ataupun laboratorium dan kegiatan-kegiatan lainnya. Lalu untuk yang kedua yaitu dalam tanah, contohnya yaitu kegiatan pertambangan bawah tanah yang sering kali kita lihat. Lalu yang ketiga yaitu di udara, contohnya yang berkaitan dengan aktivitas atau kegiatan yang berada di ketinggian dan lain-lain. Baik itu contohnya seperti di bandara ataupun kegiatan-kegiatan lainnya. Nah, berikut untuk kegiatan di permukaan air, contohnya proses pertambangan yang berada di atas laut ataupun dalam air untuk proses maintenance-nya. Nah, berikut ini adalah terkait dengan contoh penerapan ketiga yang bisa saya paparkan atau yang bisa saya cantumkan, dan masih banyak lagi kegiatan-kegiatan lainnya. Nah, baik rekan-rekan, sekian untuk materi saat ini. Bagi rekan-rekan yang ingin berdiskusi, memberi saran dan tanggapannya, silahkan klik di kolom komentar. Oke, pantau terus untuk video selanjutnya ya. Jangan lupa untuk di-like, subscribe, dan share video ini jika bermanfaat. Sampai jumpa!